ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah pada malam ini kita sudah ganti kitab ya. Jadi kitab Syifaul Qulub karya Syekh Mustafa Al-Adawi ya, hafizahullah taala udah khotam ya pada pekan lalu. Kita malam ini akan memulai ngaji kitab baru. Nanti yang mau kitabnya bisa beli ke Mas Apri ya. Bisa pesan. Nah, ini harganya 25 ya. 25.000. Judul asli kitab ini Al-Qabru Azabul Qabri wa Na'imu Al-Qabr. Karya Syekh Ashraf bin Abdurrahim ya. Hafizahullah taala. Nah, ada kesalahan koordinasi ya. Tadinya waktu kita musyawarah di WA, yang akan kita pakai adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awayisah rahimahullah ya. Karena kitab Syekh Husain Al-Awayisah ini ada kitab aslinya. Nah, sementara kitab Syekh Ashraf bin Abdurrahim ini kami sudah mencari kitab aslinya, itu nggak ketemu ya. Udah kami telusuri berkali-kali. Nah, kitabnya nggak ketemu. Sebenarnya beliau menulis beberapa kitab, tapi yang populer malah kitab As-Sulasiyat fil Hadisin Nabawiyah, Al-Kutub As-Sittah wa Musnad Ahmad. Hanya itu yang populer, bisa diakses. Nah, sementara kitab Al-Qabru Azabul Qabri wa Na'imul Qabr itu belum saya temukan ya. Sudah berkali-kali saya coba cari. Nah, itu. Tapi karena ini sudah digandakan, nanti insya Allah tetap kita akan ngaji kitab ini ya. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sini kubur yang menanti. Kubur yang menanti. Nah. Bisa antum lihat ya di daftar isi. Jadi kitab ini terdiri dari 3 bab. Selain muqaddimah dan selain penutup, ada 3 bab ya. Pertama kata pengantar dari Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali. Kemudian muqaddimah bab pertama akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kubur. Itu bab pertama. Ya, kemudian bab kedua sebab-sebab yang menjadikan penghuni kubur diazab. Berarti asbabu azab al-qabr ya, sebab-sebab seseorang itu diazab di alam kubur. Ini penting kita ketahui ya. Lalu bab ketiga sebab-sebab yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Jadi asbabu an-najat min azabi al-qabr. Dan terakhir penutup ya. Nah, rinciannya cukup detail ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, tetapi karena tadi kami siapkan ya untuk materi kajian kita malam ini, kami baca dari kitabnya Syekh Husain Al-Awayisah ya. Sementara kitab ini barusan beberapa detik yang lalu. Jadi kami belum sempat mutolaah ya. Oleh karenanya kita akan memulai ngaji kitab ini insyaallah ya secara resmi
pekan depan ya. Ini yang ngaji kitab ini. Nah, untuk pembahasan sekarang akan membahas satu hadis Nabi yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh seseorang sebelum kematian datang ya. Itu yang kami sarikan dari kitabnya Syekh Husain Al-Awayyisah ya. Itu. Baik, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Intinya memang mempelajari hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan masalah azab kubur ini penting. Ya, sangat penting karena ini bagian daripada keimanan dengan hari akhir. Seperti yang kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Salah satunya bil yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir. Nah, salah satu bagian daripada hari akhir itu adalah kubur. Ini jadi bagian daripada keimanan, bagian daripada akidah. Gitu. Maka kita perlu mengetahui masalah kuburan ini. Perlu mengetahui apa itu azab kubur, apa itu nikmatnya. Tadi secara garis besar dibahas di dalam kitab karya Syekh Ashraf bin Abdurrahim ini ya. Tadi cukup bagus ya beliau menyusun ya kitab ini. Pertama-tama beliau menerangkan nanti tentang akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan kuburan, lalu apa sebab-sebab yang membuat seseorang diazab di alam kubur, dan yang ketiga apa sebab-sebab yang membuat seseorang selamat dari azab kubur. Nah, seperti yang pernah dulu kita bahas bahwa kuburan itu indikator ya. Apakah kelak kita di akhirat itu langsung masuk surga atau kemungkinan besar masuk neraka dulu, diazab dulu. Karena ada hadis Nabi ya sahih, beliau mengatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu tempat mampir pertama negeri akhirat. Innal qabra awwalu manazili al-akhirah. Paman yanju minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka kehidupan setelahnya lebih mudah. Karena masih akan ada fase-fase yang pasti dilewati oleh setiap manusia kelak di alam akhirat. Jadi alam kubur itu pertama, tempat mampir pertama negeri akhirat, atau pembatas antara dunia dan akhirat, maka disebut alam barzakh. Nama lain alam kubur alam barzakh. Barzakh itu pembatas. Dan itu disebutkan dalam surah Ar-Rahman ya. Barzakh, pembatas dua laut. Nah, nanti ada kehidupan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, dikumpulkan di padang mahsyar katanya ya. Lalu setelah itu akan ditimbang, lalu akan dihisab, lalu akan ke telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya itu nyebrang sirat. Lalu nanti kontoroh. Setelah sirat ada kontoroh nanti. Kalau di kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu ada kontoroh. Kontoroh itu sudah hampir masuk surga, tapi di stop dulu di situ. Nah, maka tadi kata Nabi, waman yanju minhu fama ba'dahu aisar. Orang yang selamat dari azab kubur, kehidupan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan setelahnya lebih gampang gitu. Tapi waman lam yanju minhu, barang siapa yang diazab kubur aja dia enggak selamat, lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Maka kehidupan setelahnya itu lebih berat. Berarti kalau ada orang di kuburan diazab, tandanya apa berarti? Oh iya, neraka dulu itu. Nah, pertanyaannya, kita ini selamat nggak dari azab kubur kan itu? Maunya ya, maunya kita selamat. Makanya Nabi betul-betul ngajarin kita supaya berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Gitu. Waktu sholat, waktu tasyahud akhir itu. Idza tasyahada ahadukum
Falyata'awwad billahi min arba'in itu. Apabila seseorang di antara kalian tasyahud ya, dalam salatnya tasyahud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bahkan dalam zikir pagi petang ada juga itu. Ada enggak? Yang gimana bunyinya? Asbahtu wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadza al-yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibr. Rabbi inni a'udzubika min adzabin finnar wa min adzabin fil qabr. Di salah satu rangkaian zikir pagi, bahkan 2 kali. Sebelumnya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Itu 2 kali. La ilaha illa anta. Di rangkaian zikir pagi dan petang itu sampai 2 kali Rasul mengulang mohon perlindungan dari azab kubur gitu. Sudah hafal semua tadi dua-duanya? Kalau kita udah hafal insyaallah ya. Coba yang pertama kalau kita. Yang terakhir tadi, terus nanti yang kedua. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus yang kedua? Asbahna walhamdulillah. As'aluka. Enggak ke sana. Khaira ma fi hadzal yaum. Oke, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ya itu, ya. Jadi berarti dalam satu hari itu, kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, mohon perlindungan dari azab kubur itu sampai berapa kali coba? Zikir pagi petang kan, 2 kali, 4 kali itu. Zikir pagi kalau kita amalkan 4 kali. Setiap sholat, kalau wajib berarti 5 kali. 5 tambah 4 9 kan. Belum kalau kita sholat sunnah kan. Betapa pentingnya gitu. Kita memohon perlindungan dari azab kubur. Karena tadi indikator gitu. Kalau di kubur aja selamat, enak. Tapi di kubur gak selamat kita. Nanti kita akan bahas insyaallah di kitab ini. Apa saja penyebab sehingga seseorang itu diazab di kuburan. Nah, itu kan harus kita hindari berarti kan. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Rasul tentu sangat sayang kepada umatnya. Jangan sampai ada di antara umatnya itu diazab di kuburan, diazab. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, nggak peduli, bahkan malas dia berdoa gitu. Ada nggak orang tidak pernah berdoa dengan doa tadi dalam sholat tahiyat itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur. Ada. Salah satunya kenapa? Imamnya cepat. Bisa karena imamnya cepat, karena bisa nggak tahu juga kan. Padahal ini gimana? Oh jangan. Imam salam. Kecuali gini. Ya kecuali gini. Kan kapan kita nengok kanan kiri? Setelah imam nengok kanan kiri gitu. Misalnya imam assalamualaikum warahmatullah, kita baca doa tadi kan, bisa tuntasin, bisa. Tapi kalau imam udah 2 kali salam, kok kita baru mulai misalnya, itu jangan.
Kalau baru mulai loh ya. Tapi kalau udah tengah-tengah kan bisa keburu itu, terkejar. Mulai bacanya. Bacanya maksudnya. Mungkin. Ya, mungkin. Iya. Iya. Nah, sayang sekali. Padahal kata Nabi apa? Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma. Kapan doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, fi jaufil lail wa fi duburi shalawatil maktubah. Di tengah malam dan di setiap akhir salat fardu. Di setiap akhir salat fardu loh, bukan salat sunnah. Walaupun boleh aja kita salat sunnah baca. Tapi yang paling didengar oleh Allah fi duburi kulli shalawatil maktubah. Makanya Taus bin Kaisan, seorang ulama tabi'in rahimahullah, ketika melihat anaknya salat, beliau tanya, "Ya bunayya, hal ta'awadza min arba'in?" "La ya abati." "Tidak wahai bapakku." "Aidi shalah." Ulangi salatmu. Disuruh ulangi. Karena apa? Karena amarona Rasulullah SAW bi anna ta'awwadza billahi min arba'in. Rasul nyuruh kita, wal aslu fil amr lil wujub. Dan hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Sampai Taus bin Kaisan ke putranya, ulangi, salatmu ulangi. Karena kamu meninggalkan membaca tadi doa mohon perlindungan dari azab kubur. Nah, terus kalau nggak sempat, ya imam yang bermasalah imamnya itu. Ya kita sebagai makmum gitu ya, kita mau doa, bahkan sholawat aja belum rampung udah salam duluan kan? Ada nggak? Kita baru baca sholawat, imam udah assalamualaikum warahmatullah. Nah, sementara hadis Nabi menyuruh kita untuk ngikutin imam. Nah, maka sebenarnya tugas imam itu berat ya, tanggung jawab imam berat. Nah, andai kata kita akhirnya ndak suka tuh sama imam, mas, kecepetan nih imam. Tapi terus jadi imam kan? Kita ndak suka. Apa resikonya buat si imam? Sholatnya nggak diterima tuh, sholat si imam. Iya, sholat si imam nggak diterima itu. Kalau tidak disukai oleh makmum karena tidak disukai oleh makmum karena meninggalkan sunnah misalnya. Bukan karena dendam pribadi, lain ya. Ya tetap itu berpengaruh, apalagi kaitannya dengan masalah sunnah, dengan syariat. Itu ngeri imam itu. Bukan karena hutang. Iya. Jadi sholatnya itu nggak naik ke Allah Taala. Nah, salah satunya siapa? Imamu qaumin wahum lahu karihun, kata Rasul. Imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam satu kaum dan mereka kaum itu benci sama si imam. Tadi bencinya syar'i gitu ya, bencinya syar'i. Karena makmum benci sama imam macam-macam. Iya kan? Ada benci basisnya ilmu, ada benci basisnya syahwat. Terlalu lama itu syahwat tuh. Imamnya suwe temen itu syahwat tuh. Kebenciannya karena syahwat hawa nafsu dia. Itu aman, imam aman itu. Enggak akan berpengaruh. Makmum yang bermasalah karena dia tidak suka sunnah. Gitu. Jadi kalau jadi imam bapak-bapak, ada di antara kita jadi imam, udah amalkan sunnah. Ada orang benci karena kita amalkan sunnah, itu nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada makmum benci gara-gara kita tinggalkan sunnah, yang nggak suka itu yang berilmu, itu yang repot. Itu yang repot. Nah ini ya. Apalagi tadi doa mohon perlindungan dari azab kubur itu sungguh sangat penting karena tadi indikator ya, seseorang itu apakah dia langsung masuk surga atau diazab dulu di neraka, itu ukurannya di kubur diazab enggak gitu. Berdasarkan hadis tadi. Ya, wa man naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Kata Nabi SAW. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas kalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang ketika di kuburan selamat semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak sedikit pun merasakan azab Allah taala.
Bisa kalau imam terlalu cepat. Gerakannya tetap ikut imam atau mata. Udah menyendiri. Kalau ikut imam, ngikutin imam gimana? Sama aja, sami mawon kalau gitu kan. Mufarok itu memisahkan diri dari imam. Jadi imam ruku ya kita masih berdiri. Boleh kalau imamnya kacau boleh. Boleh. Kalau imamnya kacau ya kacau imamnya. Kacau itu dari dia tidak tu'manina. Oh cepat sekali. Saya pernah itu di jalan ya. Saya nggak tahu itu apa. Tak kira dia normal aja gitu. Cepatnya luar biasa. Udah mau paroko aja. Coratnya luar biasa itu. Cepatnya. Nggak tahu itu ya. Kalau tampangnya sih, tampang pakaiannya sih ngerti kelihatannya gitu. Tapi wah ya Rob, ini ngeri sholatnya itu. Udah mau paroko aja tinggalin. Gitu. Nah kalau dia imam tetap nasehatin. Cuman yang repot kalau kita mampir di masjid orang gitu. Dia itu yang ya kita ulangi aja. Mau paroko nggak masalah, mau paroko. Kalau memang dia tidak tu'manina. Karena tu'manina adalah ruknun min arkanis shalah. Yaitu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Itu. Tapi sedahsyat-dahsyat azab kubur itu dibanding azab setelah dibangkitkan itu gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dari mana kita tahu? Dari surah Yasin. Dari surah Yasin. Nah, dalam surah Yasin itu ada ayat bunyinya gini. Qalu memba'asana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ahlu Yasinan dulu paling ya. Ada positifnya, ada positifnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Jadi setiap orang itu ketika dibangkitkan dari alam kuburnya dia mengatakan qalu mamba'asana mim marqadina. Siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami? Loh orang diazab kok ngerasa tidur? Nah, kan gitu pertanyaannya kan. Apakah ayat ini khusus untuk orang mukmin, orang-orang soleh saja, atau berlaku umum? Di dalam beberapa kitab tafsir diterangkan, ada yang mengatakan khusus. Itu hanya untuk orang-orang soleh yang memang di alam kubur bisa istirahat. Tapi nggak ada dalil gitu dari Nabi bahwa itu khusus untuk orang-orang soleh. Sehingga yang lain mengatakan ini mutlak, berlaku untuk semua orang, ya semua manusia. Ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka semua berkata qalu mamba'asana mim marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami ini, membangunkan kami dari tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman. Inilah apa yang sudah Allah janjikan, zat yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Ada hari kebangkitan. Nah, lalu bagaimana cara memahami kalau orang yang diazab di alam kubur kok mengatakan mamba'asana mim marqadina kan itu? Sementara dia orang diazab bisa tidur nggak kira-kira? Dihukum terus ya nggak bisa tidur. Nah, ada penjelasan dari beberapa mufassir, maksudnya azab di kuburan itu jika dibandingkan dengan azab di padang mahsyar itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Tidak ada apa-apa. Jadi serasa seakan-akan kayak tidur lah. Saking dahsyatnya kengerian-kengerian yang akan dihadapi di padang mahsyar setelah kita dibangkitkan dari alam kubur kita. Nah itu. Tapi meskipun demikian tadi, kalau diazab di kubur, tetap tadi itu indikasi bahwa dia kemungkinan besar akan masuk neraka dulu, gitu. Karena waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Lebih berat ya. Nah itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah ini muqaddimah ya. Apa? Oke, baik. Jadi sampai sini dulu ya.
Nah, ini ada waktu 10 menit. Ya. Ya. Jadi silakan Pak Singgi. Kalau kita bikin ayat kursi setelah sholat wajib, kita akan masuk surga tidak ada yang mengalami kecuali tidur. Kecuali kematian. Kecuali bukan tidur, kematian. Ya. Ya. Maksudnya gimana? Apakah kita teringat dari azab neraka atau gimana? Ya. Yang pertama, yang kedua itu kalau kita meninggalkan roh kita diangkat malaikat. Nah terus yang disiksa itu jasadnya. Berarti jasadnya. Enggak, saya itu bukan mengiyakan maksudnya. Saya belum jawab. Antum kan baru nanya. Saya belum jawab maksud saya. Saya belum menjelaskan. Antum lanjut aja bertanya. Iya. Jadi pada saat ini kita meninggal terus roh kita ditarik oleh malaikat hidup itu. Nah terus yang siksa kubur itu yang disiksa itu apanya? Iya. Di kubur itu yang disiksa apanya? Pada saat kita kan jasad kita kayak bangkai aja berarti. Iya. Bisa merasakan sakit. Iya. Oke. Yang pertama tadi apa? Pertama membaca ayat kursi. Baca. Masih ada yang lain? Ya, mau. Saya mendengar tafsir dari Al-Baqarah ayat 9 ketika pemimpin suka berbohong itu terus setelah nggak jadi pemimpin. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 9. Ayat 9. Apa itu? Kita cek dulu nyambung nggak kan? Ketika pemimpin berbohong, Nah itu kan setelah membohongi rakyatnya atau dolim, lah itu kan terjadi apa? Setelah nggak jadi pemimpin akan ada perubahan di tubuh wajah atau apa itu kan termasuk kena azab dunia apa itu tafsirnya azab termasuk kena azab atau karena efek dari ketika dulu berbohongnya itu. Ada orang yang menafsirkan seperti itu. Ada kitabnya. Aku dibaca di Facebook itu ada kitab yang mengenai itu. Yang itu yang Al-Baqarah ayat 9. Iya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu. Nah, itu apakah ada kaitannya kebohongan pemimpin? Ya. Oke deh, nanti saya catat dulu ya. Udah? Itu ya. Monggo. Itu kalau sudah jam 12 waktunya sholat, ya nggak semua ditutup ya, pakai layanan toh. Maka karyawan di kelurahan tuh tidak sudah sholat, dia langsung jadi imam. Lurahnya. Dia tidak lihat aksinya pinter Quran, kasih Quran itu enggak, dia langsung jadi imam itu. Dan dia baik, langsung ngatur barisan. Pernah dengar sholat jahar nggak beliau pas ngimami sholat jahar? Kalau jahar nggak pernah? Jam kantor ya. Ini seperti imam yang bertugas mengatur barisan. Sebenarnya yang diatur tuh yang lurus di depan ini ada yang di belakang. Karena setahu saya lupa di bapak pernah dengan pergantian. Barisan. Umar bin Khattab. Setahu saya itu pernah. Apanya yang antum pernah tahu? Yang diluruskan yang mananya oleh Umar bin Khattab? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Tadi kan ya antum tahu, sekarang nggak tahu gimana maksudnya? Tahunya pedangnya. Sebelah mana? Oke, Pak Pras ya. Ya baik. Ya monggo Pak Sidik. Kaitannya sama pemimpin bohong tadi. Katanya ada doa hukumnya sunnah mendoakan laknat terhadap pemimpin yang berdusta atau berbohong.
kejelekan untuknya, bahkan laknat untuknya, itu benar apa enggak Ustaz? Maksudnya doanya ya doa Untuk pemimpin yang apa? pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, boleh untuk didoakan supaya terlaknat gitu. Ada enggak Ustaz sunnahnya? Kalau sunnah berarti kan sebuah keutamaan, dalam artian berarti lebih baik didoakan gitu Ustaz. Doakan untuk terlaknat gitu. Ya. Apa betul Ustaz? Ya, baik. Jadi terima kasih ya Bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang pertama, Pak Singgih tadi ya. Ya, barang siapa membaca ayat kursi di akhir sholat ya, di zikir setelah sholat itu, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga illa al-maut, kecuali kematian. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya selama dia masih hidup di dunia belum mati ya nggak bisa masuk surga. Itu maksudnya. Kalau antum belum mati, antum bisa masuk surga nggak? Ya nggak bisa. Jadi yang menghalangi antum masuk surga itu adalah kematian, karena antum belum mati, itu maksudnya. Nah ini sekaligus menunjukkan keutamaan membaca ayat kursi di zikir ba'da sholat. Itu dia memberikan jaminan bahwa orang yang membaca ayat kursi di zikir ba'da sholat fardu itu dijamin masuk surga. Gitu. Nah, syarat dan ketentuan tentu berlaku. Ada syarat, ada ketentuan gitu. Iya. Yang jelas itu modal ya. Kalau kita sering membaca ayat kursi itu sudah mendapatkan modal ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Tapi ya tentu saja kalau kita lihat hadis-hadis yang lain ya kan ada mawani ya. Mawani itu apa? Penghalang. Dia rajin baca ayat kursi, tapi syiriknya jalan juga. Udah terhalang itu oleh kesyirikannya. Gitu. Nah, maka menjalankan agama itu ya total gitu. Semua dalil kita amalkan. Jangan yang enak-enaknya toh, yang syirik nggak kita gubris gitu ya. Wah ini ayat kursi, syirik jalan terus. Nah itu nggak. Jadi ada mawani nanti, akan ada yang menghalangi. Yaitu Pak Singgi. Yang kedua, di kubur yang disiksa apanya? Ruhan wa jasadan. Jumhur ulama mengatakan ruhan wa jasadan. Luruhnya disiksa ngapain? Udah mati. Mati menurut pandangan kita kan. Udah hancur. Apa punya ada bisa merasakan kesakitan. Itu kan keterbatasan perspektif kita kan sebagai manusia. Bagi Allah gampang sekali, semua orang yang mati di kubur merasakan kesakitan. Mungkin bahkan banyak hal yang menunjukkan itu. Ruhan gitu. Bahkan kita duduk di kuburan tidak boleh, bersandar di kuburan nggak boleh. Gitu. Itu menyakiti. Kata Nabi kan begitu. Lu masa udah mati menyakiti? Ini masalah gaib gitu. Jangan pakai akal ininya. Apanya ngukurnya. Tapi kembali kepada dalil. Nah itu Pak Singgi ya. Ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Kemudian kebohongan pemimpin. Coba lihat ya. Buka tuh surah Al-Baqarah ayat 9. Ini tentang orang munafik ya. Bicara tentang orang munafik. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Jadi orang-orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu mereka sendiri. Wa ma yasurun, tapi mereka tidak merasakan. Gitu. Apa yang dimaksud mereka menipu? Izharu al-iman wa idmaru al-kufr. Itu dalam tafsir al-Muyassar. Menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Itu yang maksud menipu. Nipu orang beriman. Ketika ketemu orang beriman, saya beriman. Salat jamaah, duduk di majelis Rasul. Tapi dalam hatinya kekufuran gitu. Konteks ayat ini itu bicara tentang orang munafik. Lalu dikait-kaitkan dengan pemimpin wajahnya bermasalah, saya nggak tahu dari mana itu ya. Ininya apa benang merahnya itu. Tapi yang jelas memang
menipu itu haram ya. Menipu itu tidak boleh ya. Misalnya dalam muamalah jual beli kan nggak boleh itu. Jadi Rasul melarang ya jual beli yang apa? Al-ghis ya, ada penipuan itu. Tapi katanya menipu istri boleh tak? Berbohong bukan menipu. Bohong. Ada kebohongan yang dibolehkan. Itu bohong. Beda. Oh gitu ya. Kalau dalam hadisnya bukan menipu tapi berbohong. Berbohong itu haram kecuali dalam 3 perkara. Nah, salah satunya berbohongnya suami kepada istrinya. Itu dibolehkan. Berarti beda ya tak menipu sama berbohong? Beda. Bohong sama nipu beda. Walaupun ada irisan lah. Ada irisannya. Bohong untuk menyenangkan. Ah. Oh enak padahal enak. Ya itu bohong. Menipu modalin. Kalau menipu itu negatif mungkin. Selalu negatif kalau menipu. Jadi itu Pak Sidik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi Wasrul Khalis ya, Khalis tadi. Kalau kita buka tadi ayat 9 surah Al-Baqarah itu bicara tentang sifat orang munafik. Tapi pemimpin zalim ya jelas ada hukumannya. Pemimpin zalim itu pemimpinnya apa? Ya bohong itu zalim jelas. Mengambil harta rakyat itu jelas. Ya itu nanti urusannya dia sama Allah nanti. Maka pemimpin zalim itu kata Nabi ada 2 golongan orang lan yanala as-syafa'ah ya, tidak akan menerima syafaat. Nah, salah satunya imamun zalum. Pemimpin yang zalim itu enggak akan dapat syafaat nanti di hari akhir. Nah, kezaliman seorang pemimpin itu menyebabkan dia akan terhalang dari syafaat, seluruh syafaat. Bahkan min syafaatil uzma, syafaat besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imamun zalum. Karena syafaat itu ada penghalang-penghalangnya, ada mawani usyafaah. Nah, salah satunya adalah kezaliman seorang pemimpin. Itu. Nah, ya itu yang kami ketahui ya, yang berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Nah, kebohongan pemimpin tentu itu kezaliman. Nah, itu nanti Allah yang pasti akan membalasnya. Lalu ukuran sop lurus depan belakang. Belakang tumit. Bukan depan. Tumit dan dada ya, dada. Rasul itu ketika mengatur sop itu yatakhallal baina as-sufuf. Di antaranya begitu. Masuk di antara sela-sela sop. Jadi kalau ada orang membusungkan dada oleh Nabi ditepuk. Nah, jangan dibusungkan. Nah, kalau belakang tumit. Ya, tumit. Karena kaki orang kan tidak sama panjangnya itu. Nah, ukuran lurusnya itu bagian belakang, tumit ya. Itu kemudian Umar pakai pedang itu bukan untuk mengukur lurus, tapi mengukur kerapatan. Ada riwayat ya. Jadi apabila Umar mau mengukur apakah ini sop rapat atau tidak, pedangnya itu diginiin di antara 2 orang. Di sini kalau les gitu berarti nggak rapat. Tapi kalau diginiin set macet, berarti udah rapat. Ya. Karena ada hadis dari kalau nggak keliru An-Nu'man bin Bashir ya, beliau katakan wa kana ahaduna yulziku mangkibahu bi mangkibi sahibi. Jadi menempelkan bahu dengan bahu temannya. Jadi ini rapat tuh nempel. Lurus ini rapat untuk ukur kerapatan. Nah, jadi kalau pedangnya diginiin kok seret ke bawah berarti belum rapat gitu. Kalau pas digini macet berarti udah rapat itu. Jadi bukan tumit atau jari jemarinya dipakai pedang itu, bukan. Itu yang kami baca ya. Nah, ukuran lurus sop ya.
ukuran kalau pedang tadi ukuran rapatnya sop, ukuran rapatnya sop. Nah. Tapi pernah Shalih bin Fauzan ya, belum lama itu videonya tersebar ya. Jadi apakah harus rapat? Nah, beliau berfatwa tidak harus nempel. Tapi tadi kalau kembali ke hadis, ada hadisnya sebenarnya. Nah, itu kan fatwa ulama. Fatwa ulama itu bisa kita ambil, bisa juga tidak. Kalau ada dalil, nah kan gitu. Kalau ada dalil yang menunjukkan tadi bahwa nahnu nulziku mangkiba wa kana ahaduna yulziku mangkibahu bi mangkibi sahibi wa qadamahu bi qadami sahibi. Tapi kan dia mengkritik kesalahan orang sampai dilebar-lebar kan ya kan. Itu. Nah, itu fatwa ya. Nah, maka ketika merapatkan sop itu, satu, ukuran bahu dengan lebar kaki harus sama. Gitu. Dan kan Nabi sudah menjelaskan, khairukum fi shalah, sebaik-baik kalian dalam salat adalah siapa? Alyanukum mangkiba. Itu ada hadisnya. Alyanukum mangkiba. Orang yang paling lembut bahunya. Gitu. Ketika nempel itu enak. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Tentang rapatnya sop. Kalaulah kita persis belakang imam, lebar bahu dan kaki kita sama, kok orang samping kanan kiri kita nggak rapat ya sudah. Cuman kalau kita kok nggak rapat ya kita geser. Kalau dia menjauh nggak usah dikejar-kejar gitu, nggak usah dikejar-kejar. Kita berusaha merapatkan, dia nggak mau ya sudah gitu aja. Nah pertanyaannya kenapa orang kok nggak mau rapat? Karena banyak di antara kita ini keliru posisi kakinya. Enggak, tidak menghadap ke arah kiblat, kakinya itu serong, iya kan? Pada umumnya kayak begitu, yang nggak paham. Dan itu pasti nggak akan nyaman, nempel nggak akan nyaman, apalagi kuku kelingking belum digunting. Wah sudah nggak akan nyaman. Tapi kalau lurus, posisinya lurus, lebar bahu, lebar kaki sama, itu nyaman sekali. Terus dia tahu bahwa sebaik-baik khairukum fi shalah alyanukum mangkiba, sebaik-baik kalian dalam salat orang yang paling lembut ininya, bahunya. Aman, nyaman. Gitu. Nah, kayak gini ini banyak orang belum paham. Ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, mendoakan kejelekan. Memang pernah Rasulullah SAW beliau mendoakan, Allahumma man waliya amra ummati pasaqu alaihim paskuk alaih. Ya Allah, siapa orang yang ya waliya amra ummati, ya dia menguasai urusan umatku, maksudnya jadi pemimpin, pasaqu alaihim paskuk alaih, lalu dia menyulitkan umatku, maka persulitlah dia. Itu ada di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, cuma pertanyaannya apakah kita boleh mendoakan pemimpin? Ya, bedakan pemimpin dengan mantan pemimpin ya. Pemimpin dengan mantan pemimpin, itu bedakan. Nah, seperti Al-Imam Al-Barbahari itu ya. Beliau berkata barang siapa orang mendoakan keburukan bagi seorang pemimpin, ketahuilah dia bukan min ahli sunnah gitu ya. Laisa min ahli sunnah. Nah, doakanlah kebaikan untuk pemimpin, karena apabila pemimpin baik itu kebaikannya akan dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Nah, itu jadi melihat dari sisi akibatnya. Kalau kita doakan buruk pemimpin, nah, nanti belum tentu yang akan menggantikannya lebih baik. Gitu. Jadi kalau kita doakan kebaikan untuk pemimpin, nanti kebaikan akan dirasakan oleh banyak orang. Nah, itu para ulama melihatnya dari sisi itu. Dari sisi itu. Tapi kalau ditanya apakah ada doa, iya, Nabi pernah berdoa seperti itu. Allahumma man wali amr ummati pasaqu alaihi pasuk alaihi. Paskuk alaihi. Itu Pak Sidik. Ada, hadisnya ada ya. Karena kan kita kezalimannya itu berimplikasi dengan yang sebelumnya gitu. Apa? Sekarang misalnya kayak gitu. Kezalimannya kenapa? Itu kan ada rentetannya dengan yang sebelumnya.
Misalnya kebohongan yang sebelumnya memang, Ini pemimpin atau mantan pemimpin nih? makanya pemimpin yang sekarang itu berkorelasi dengan yang sebelumnya membohong pemimpin yang sudah nggak jadi pemimpin lagi itu. Iya. Itu kan pembohongannya kelihatan. Tapi yang sekarang seolah dia masih berkorelasi sama dianya gitu. Mantan gitu. Iya, mantan. Sehingga mau tidak mau kan ya gimana ya? Ya, tadi intinya jawaban saya itu tadi ya. Jadi kalau yang antum tanya apakah ada doa mendoakan keburukan? Ada tadi. Nabi pernah berdoa seperti itu. Ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi katanya. Khusus untuk Nabi. Sementara kalau kita ya doakanlah kebaikan karena nanti implikasinya baik untuk umat. Gitu. Nah, itu yang didahulukan, dikedepankan. Tapi memang pemimpin tuh harus hati-hati, harus tahu juga banyak dalil misalnya ittaqu az-zulma. Peliharalah diri kalian dari kezaliman. Fa inna da'wata al-mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa orang yang terzolimi, antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab. Gitu. Nah, itu harus hati-hati. Pemimpin harus ngerti gitu masalah seperti ini. Kan ngeri itu. Nah, berarti orang yang terzolimi mustajab gak tuh doanya? Ngeri kan? Maka kalau antum mau nyalon jadi pemimpin hati-hati. Antum harus paham ini. Ya, kalau kita itu kelihatannya misalnya kayak penanganan kasus Aceh gitu kan. Sana kan musibah seperti itu. Pemimpinnya malah melarang bantuan masuk misalnya. Sementara mereka benar-benar kelaparan dan butuh beratnya. Nah, itu wallahualam itu urusan teknis ya. Saya nggak ngerti ya. Yang begitu-begitu jadi geram kitanya yang kita Iya. bantu tapi setidaknya ya jangan salah melangkah gitu. Ya, itu wallahualam. Bagi yang dekat sebenarnya udah ada usaha luar biasa, usaha keras ya. Ya ini kan kita lihat dari satu perspektif kan. Apa yang kita bisa lihat. Kita belum tahu apa yang dilakukan kesungguhan dan seterusnya kan kita nggak ngerti juga Pak Sidik ya. Jadi itu intinya tadi ya kalau yang antum tanyakan jawabannya tadi ya ada ya. Ada doa dari Nabi seperti itu. Nah, tapi Nabi juga ngajarin kita doa ya. Bahkan setiap selesai majelis di antara rangkaian doanya Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablaghu ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah menimpa agama kami. Jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan ambisi terbesar hidup kami dan jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan tertinggi ilmu kami dan wala tusallit alaina man la yarhamuna dan jangan kau kuasakan kepada kami orang yang tidak sayang kepada kami. Itu selalu dibaca oleh Nabi SAW. Nah, maka kita nggak masalah baca doa itu. Ya, baca doa tersebut. Nah, artinya apa? Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ini sudah jam 10:04 ya. Nah, saya kira cukup. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Nanti kitab ini bisa minta ke Mas Apri ya. Maksudnya bukan minta ini. Ya. Nanti ini harganya 25 tadi ya. Yang mau ngambil sekarang bisa nanti bayar di luar ya. Bonusnya snack ya, bonusnya snack. Jadi sementara ini terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri sebelum saya serahkan waktu ke Mas Apri selaku pembicara. Kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.